Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan ialah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian merupakan melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Dan lalu apa itu anggaran? Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Penganggaran ini memiliki peran dalam perencanaan dan pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua yaitu anggaran, ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Dan yang ketiga yaitu pengendalian, proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja menyimpang dari rencana. Keterkaitan antara perencanaan, operasi, dan pengendalian. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi atau aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Anggaran memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu anggaran induk, kedua anggaran operasional, dan anggaran keuangan. Anggaran induk atau master budget merupakan rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Master budget memiliki komponen utama yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional atau operasional budget merupakan mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah performa atau perkiraan laporan laba rugi. Anggaran operasional terdiri dari laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, pembelian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead, beban penjualan dan administrasi, persediaan akhir barang jadi, dan harga pokok penjualan. Anggaran keuangan atau financial budget ialah anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Terdapat beberapa sistem penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu sistem anggaran induk tradisional, yaitu pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu zero based budgeting. Manajer pusat bertanggung jawab harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Dan yang ketiga yaitu planning, programming, dan budgeting system. Alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Dari mana data pengumpulan informasi didapatkan untuk membuat anggaran? Yang pertama yaitu data historis, baik itu harga tahun lalu atau penjualan tahun lalu. Yang kedua yaitu perkiraan penjualan, yaitu dasar penyusunan anggaran. Yang ketiga yaitu perkiraan variabel lain, perkiraan biaya atau perkiraan kas, dan manajer anggaran menginformasikan ke seluruh bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Maka datanya berasal dari seluruh sumber. Proses anggaran induk tradisional memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari proses anggaran induk tradisional yang pertama yaitu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah.
arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan, mekanisme untuk mendorong gagasan dan kerjasama dari semua tingkat manajemen dan ukuran evaluasi kinerja yang sesungguhnya, dan kemampuan manajerial para eksekutif. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen, statis dan tidak dinamis, serta berorientasi hasil bukan proses. Manfaat anggaran yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang keempat yaitu memperbaiki komunitas dan koordinasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.